Halo teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Edo Bastian Salalahi dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas B reguler 2019, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar kewirausahaan. Nah, adapun tugas dari video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ricu Sidik. Nah, dalam konsep dasar kewirausahaan ini akan dibahas sebanyak 13 sub materi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk pada pembahasan dari sub materi yang pertama. Pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi, dalam artian keuntungan yang optimal. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan atau dapat kita maknai bahwasanya seorang wirausahawan itu dia harus mempunyai satu tujuan yang pasti, dan dia juga harus memiliki kemampuan sehingga pada akhirnya nanti semua keinginannya itu bisa tercapai, baik usahanya sendiri maupun mencapai tujuan organisasi yang diidamkan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri wirausaha. Nah, adapun ciri-ciri dari wirausaha sendiri, yang pertama adalah mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Selanjutnya, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Kemudian berorientasi pada PDCA, yang berarti plan, do, check, and action. Kemudian ada juga Tang NATO dengan hasil gosip, konflik, dan seterusnya. Nado atau dream yang berupa visi dan karya seni. Dan kemudian ada Nako atau konsep yang terdiri dari teori dan falsafah. Nah, inilah ciri-ciri wirausaha. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa seorang wirausahawan itu dia harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan harus terarah tujuannya. Kemudian mereka juga harus kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Nah, dalam artian mereka harus bisa mengembangkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah merupakan salah satu ciri-ciri dari wirausaha. Dan kemudian dia berorientasi kepada 4 hal, yaitu plan yang dapat diartikan sebagai rencana, do, check, and action. Yang mana do ini adalah untuk melakukan, check adalah untuk memeriksa, dan action adalah aksi nyata dari semuanya. Itu mengenai ciri-ciri wirausaha. Selanjutnya adalah masuk kepada 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi ketiga hal penting ini dalam diri seorang wirausahawan itu tidak boleh hilang, atau semuanya itu harus benar-benar dimiliki. Supaya apa? Supaya usaha ataupun tujuan organisasi nantinya bisa tercapai. Dan dari hal itu muncullah kepuasan terhadap diri sendiri maupun kepada orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang sangat penting, terutama pada poin yang kedua, yang dimana menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Nah, hal ini sangat penting karena seorang wirausahawan itu juga harus bisa melakukan komunikasi yang lancar terhadap
sama wirausahawannya, baik itu juga sama rekan wirausaha dan juga para pekerja. Jadi, jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka otomatis hal ini bisa tidak tercapai dengan baik gitu. Dan dia akan dapat dikatakan bahwa terjadi miskomunikasi dan tidak terjadi hubungan yang baik antar sama wirausaha ataupun antar pekerja dan juga pemilik dari sebuah usaha. Dan poin yang ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Dan dalam organisasi itu memang selalu harus ada tujuannya. Itu merupakan suatu kewajiban. Tanpa ada tujuan, maka suatu organisasi itu arahnya tidak akan jelas. Maka dari itu, inilah variabel yang sangat penting dalam seorang wirausahawan. Dan harus dikembangkan kembali tujuan organisasinya yang jelas, dan harus dibuat target untuk bagaimana supaya tujuan organisasi itu bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya adalah masuk pada tipe wirausaha. Yang pertama adalah wirausaha rutin. Diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wirausaha arbitrage, yang dimana mereka yang mampu mengambil keputusan pada dua kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah wirausaha inovatif. Dalam artian adalah orang yang mampu mencari, memanfaatkan dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan, sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. Nah, ini ada 3 jenis tipe wirausaha. Kemudian yang selanjutnya masuk pada bagian 6 watak wirausaha. Yang pertama adalah mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, mampu mengambil risiko. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima, inovatif, kreatif, dan ulet. Dan yang terakhir adalah berorientasi ke depan atau biasa disebut dengan Meredith. 6 watak wirausaha. Ini merupakan suatu hal yang penting. Dan ini menjadi pondasi dasar bagi seorang wirausaha untuk dia bisa selalu selangkah lebih maju dan bisa mengembangkan kembali usahanya itu supaya lebih jaya, supaya lebih sukses, dan bisa menginspirasi banyak orang. Merupakan suatu hal yang penting. Dari hal yang pertama, poin yang pertama, kita lihat mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Tanpa kepercayaan diri yang kuat, maka seorang wirausahawan itu tidak akan bisa memulai. Jadi semuanya itu dimulai dari kepercayaan diri yang kuat. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi semuanya itu butuh target. Dan dalam hal ini seorang wirausahawan itu dia harus melakukan sesuai dengan tugas dan hasil. Jadi dalam artian semua yang dilakukannya itu tidak boleh melenceng dari sasaran ataupun target. Dan semua harus terstruktur dan terorganisir. Yang ketiga adalah mampu mengambil risiko. Jadi, jika tidak mengambil risiko, maka dapat dipastikan bahwa wirausaha itu dia hanya stagnan, begitu-begitu saja, tidak terjadi sesuatu inovasi ataupun kemajuan yang cukup membawa dampak yang besar, baik terhadap organisasi maupun usaha yang dijalankannya. Kemudian mempunyai jiwa kepemimpinan. Ini merupakan salah satu hal yang penting. Kenapa? Jika seorang wirausaha tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka secara otomatis usaha yang dijalankannya itu tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam artian tidak terstruktur dan tidak terorganisir, sehingga dapat menimbulkan kekacauan dan membuat usaha ataupun organisasi tadinya menjadi stagnan dan tidak beraturan. Itulah yang menyebabkan
kegagalan. Kemudian adalah inovatif, kreatif, dan ulet. Ini juga merupakan satu hal yang penting, yang juga memiliki hubungannya dengan mampu mengambil risiko. Nah, biasanya dalam mengambil risiko ini juga terkandung inovatif dan juga ada daya kreasi juga. Dua hal ini juga sangat berpengaruh. Nah, jika inovasi dan kreasi ini tidak dibarengi dengan keuletan kita, maka itu sama saja. Jika hanya bermalas-malasan, inovasi dan kreasi tadi hanya sebatas pemikiran saja dan tidak ada aksi nyatanya. Dalam artian itu hanya sekedar sebagai anggapan ataupun rencana saja, tidak ada realisasinya. Kemudian adalah berorientasi ke depan. Berorientasi ke depan dalam artian ada visi dan misi yang perlu dikejar, yang perlu dilakukan. Jadi, sebisa mungkin ataupun sedapat mungkin seorang wirausahawan ini dia melakukan sesuatu hal yang kemudian nantinya itu berdampak ke depannya yang positif dan dapat memajukan usaha yang digelutinya. Yang selanjutnya adalah sikap wirausahawan. Yang pertama adalah berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif, mempunyai visi, mempunyai tujuan yang berkelanjutan, percaya diri. Selanjutnya adalah aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat, memiliki konsep dan selalu berpikir positif, tanggung jawab, selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Nah, dari semua hal ini sangat penting untuk dimiliki dan untuk dilakukan tentunya. Jadi jika tidak ada hal-hal ini, maka otomatis sia-sialah semua usaha ataupun rencana yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan hanya sebatas angan dan juga rencana saja. Jadi hal-hal ini sangat penting untuk membuat seorang wirausahawan itu dia kuat, visioner, dan juga banyak memiliki ide cemerlang serta inovasi yang berdampak tentunya bagi usaha yang dijalaninya serta organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama adalah dapat mengontrol usaha secara mandiri, mampu mengembangkan potensi secara penuh, memperoleh keuntungan sesuai keinginan, dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, ini merupakan keuntungan-keuntungan menjadi wirausahawan. Jadi, yang pertama itu dapat mengontrol usaha secara mandiri. Dalam artian kita secara bebas bisa mengontrol gitu, bisa mengendalikan sebuah usaha. Dan kita tidak berada dalam tekanan seperti itu. Artinya di sini benar-benar terjaminlah kebebasan kita dalam mengontrol sesuatu. Dan yang kedua adalah mampu mengembangkan potensi secara penuh. Jadi, adapun potensi-potensi yang ada dalam diri kita selama ini itu bisa kita gali secara mandiri. Nah, nantinya potensi-potensi ini kemudian bisa mengantarkan kita untuk bisa mengembangkan sebuah usaha itu menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan berorientasi kepada tujuan dan juga target yang telah kita rancang sebelumnya. Yang ketiga adalah memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Jadi di sini kita bebas gitu, peroleh keuntungannya tanpa adanya patokan dan tidak terlalu terkekang, bisa dikatakan peroleh keuntungan sesuai dengan keinginan. Dalam artian juga benar-benar bebas. Dan yang terakhir adalah membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, ini adalah salah satu keunggulan di mana saat ini kita berada dalam fase yang dimana sangat susah sekali untuk mencari yang namanya sebuah pekerjaan. Nah, dengan kita terjun dalam dunia wirausaha, ini dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Yang dalam artian ini menjadi alternatif dan juga menjadi solusi yang selama ini
dirasakan, di mana problematikanya itu adalah sangat susah dan banyak bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan satu pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ini juga menjadi salah satu keuntungan yang tidak didapatkan ketika kita berada dalam lingkungan kerja yang lainnya. Nah, ini masuk pada hambatan menjadi wirausaha. Tentu saja dalam menjalankan wirausaha itu selalu ada hambatannya. Dan biasanya orang kemudian melakukan upaya untuk menghindar karena tidak ingin repot, tidak ingin beresiko dalam hidupnya dan lain sebagainya. Nah, hambatan-hambatan inilah yang juga dapat berpengaruh pada orang lain. Jadi imbasnya tidak hanya kepada dirinya sendiri saja, jadi kepada orang lain, terutama orang yang ingin memulai sebuah usaha seperti itu. Jadi mereka akan mundur ketika mereka mendengar opini ataupun mendengar pendapat dari orang lain ataupun kisah dari orang lain. Jadi secara tidak langsung juga apa yang telah diceritakan tersebut atau diutarakan tersebut dapat mempengaruhi keyakinan ataupun mempengaruhi niat kita untuk terjun ataupun ingin menjadi seorang wirausaha. Nah, inilah yang harus benar-benar diberantas, yang harus dicegah. Hambatan-hambatan ini menjadi batu sandungan kepada kita semuanya. Tadi kita sudah membahas mengenai hambatannya. Dan ini ada beberapa hambatan lainnya. Yang pertama itu adalah karena persepsi. Terlalu tua atau terlalu muda, bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal, tidak ada pengalaman. Dari persepsi ataupun dari pandangan kita sendiri. Jadi dari hal-hal yang mendasar seperti itu. Dan terkadang dari opini yang telah disampaikan orang juga sedikit tidaknya itu bisa merubah persepsi kita. Sehingga kita mengurungkan niat kita untuk terjun menjadi seorang wirausaha. Kemudian adalah kreativitas yang mencakup emosi, takut resiko, lingkungan, kurangnya dukungan, kultural, budaya menghambat, dan intelektual, tidak berpikir logika. Nah, ini juga ada beberapa indikatornya. Pertama itu yang takut resiko. Jadi dapat dikatakan dia hanya betah dalam comfort zone-nya dia. Dia nggak mau keluar dari zona nyamannya dia. Dan kemudian di bagian lingkungan, kurangnya dukungan. Nah, ini juga salah satu hal yang penting. Kalau kita ingin terjun menjadi seorang wirausaha, jika tanpa adanya dukungan dari orang lain ataupun dari keluarga kita sendiri, itu tidak akan berjalan. Jadi sangat susah pada akhirnya jika semuanya itu dilakukan sendiri, tidak ada dukungan, maka dapat dikatakan bisa menjadi sia-sia. Kemudian adalah kultural, budaya yang menghambat, dan intelektual juga. Jadi dua hal ini dari segi budaya. Budaya-budaya yang menghambat ini dapat diartikan seperti budaya-budaya yang lama. Jadi segala sesuatu yang baru itu dianggap aneh dalam budaya lama. Sehingga kemudian memberikan dampak pada seorang wirausaha. Jadi mereka tidak akan mau mencoba sesuatu yang baru dan hanya berfokus kepada wirausaha yang hanya itu-itu saja. Dan ini juga mencakup pada tidak berpikir logika. Jadi dia tidak bisa memikirkan segala sesuatu yang baru dan hanya berkutat pada hal yang itu-itu saja yang sudah pernah dilakukan ataupun sudah pernah dimiliki orang lain. Jadi kultural dan intelektual di sini dia memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, dari beragam hal yang sudah dijelaskan tadi, di sini terdapat beberapa pilihan yang bisa menjadi alternatif kita ketika hendak terjun ke dunia kewirausahaan.
Yang pertama adalah intra-entrepreneurship, business entrepreneurship, social entrepreneur, technopreneur, creative entrepreneur, bureaucracy entrepreneur, ecopreneur, dan juga academic entrepreneur. Kita masuk ke intra-entrepreneur. Intra-entrepreneur itu adalah kegiatan bisnis yang diterapkan oleh perusahaan pada karyawan-karyawannya. Jadi karyawan-karyawan itu bertindak sebagai entrepreneur di dalam perusahaan di mana ia bekerja. Yang kedua adalah business entrepreneur. Jadi dia sambil menjalankan bisnis dalam wirausahanya. Kemudian yang ketiga adalah bahas mengenai social entrepreneur, atau biasa juga dikenal dengan sociopreneur. Nah, sociopreneur ini adalah memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sekaligus mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Cita-cita mereka itu adalah melihat dunia yang lebih baik lewat produk yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah technopreneur. Technopreneur adalah wira swasta yang memanfaatkan teknologi sebagai bentuk bisnisnya. Bisnis di bidang teknologi sangat cepat, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Keberhasilan seorang technopreneur bisa mendatangkan investor dengan mudah untuk mendanai bisnisnya. Kemudian adalah creative entrepreneurship. Nah, untuk creative entrepreneurship ini juga saat ini benar-benar sangat booming di Indonesia. Biasa juga kita kenal dengan ekonomi kreatif atau kewirausahaan yang berbasis kreatif. Jadi, creative entrepreneur ini adalah seseorang yang memulai atau menjual bisnisnya menggunakan ide kreatif. Ada yang menyebutkan bahwa creative entrepreneur sebagai bisnis berbasis kreativitas. Nah, ini biasa dilakukan bagi para entrepreneur yang generasi-generasi muda sekarang. Jadi banyak-banyak ide kreatif yang lahir dari jenis yang satu ini. Kemudian adalah birokrasi entrepreneur. Jadi untuk birokrasi entrepreneur ini berhubungan dengan di bidang pemerintahan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ecopreneur. Dari kata ataupun dari kalimat depannya kita sudah dapat mengetahui bahwa eco dalam artian itu dia berbasis lingkungan. Ecopreneur ini secara harfiah berarti jenis wirausaha yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Prinsipnya adalah seorang ecopreneur adalah menjalankan usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Misalnya, memproduksi barang yang ramah lingkungan, mengajak konsumen untuk mendaur ulang kemasan produknya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah academic entrepreneur. Nah, academic entrepreneur ini sendiri adalah tergolong dalam akademisi yang mengajar atau mengelola lembaga pendidikan dengan pola dan gaya entrepreneur sambil tetap menjalankan tujuan mulia pendidikan. Jadi dia dapat ditemukan di bagian ataupun instansi-instansi pendidikan. Itu adalah pilihan dari jenis-jenis entrepreneur ini. Rasio pengusaha. Sini terdapat berapa rasionya dari negara-negara yang ada di dunia. Sini Singapura 7,2%, China dan Jepang 10%, Amerika Serikat 11,5%, dan Indonesia 0,18%. David McLellan mengatakan, negara dapat makmur jika rasio pengusahanya itu minimal 2%. Jadi dalam hal ini dapat dilihat bahwa dari data ini bahwa Indonesia masih minim sekali, belum mencapai dari rasio minimal yang dikemukakan oleh David McLellan, yaitu 2%. Kelompok wirausaha Indonesia. Adapun kelompok wirausaha Indonesia itu terdiri dari usaha kecil rumah tangga atau KRT, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Nah, dari keempat hal ini
dapat dijabarkan penyerapan tenaga kerjanya. Yang pertama, UKRT dan UKM sekitar 95% sumbangan terhadap PDB sebesar 40%. Dan yang kedua adalah usaha besar sekitar 1% sumbangan terhadap PDB yaitu sebesar 60%. Yang selanjutnya adalah wirausaha dan pembangunan. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam ke tahun 1992. Jadi dalam artian wirausaha ini kan dia bergerak dalam bidang ekonomi. Nah, jika ekonomi maju, maka pembangunan juga otomatis juga akan semakin meningkat. Dan kedua hal ini dia memiliki dampak yang saling berkesinambungan, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Yang dimana wirausaha ini pada akhirnya memajukan di bidang ekonomi dan juga mempercepat pembangunan. Itu adalah alur dari wirausaha dan pembangunan. Selanjutnya adalah pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas kompetisi. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Kasali pada 2005. Nah, ini ada beberapa hal penting dalam pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub materi-materi yang sebelumnya. Jadi ini masih ada sangkut pautnya sebenarnya. Terutama dalam bidang pembangunan. Seperti pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan juga meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dan di sini juga meningkatkan kualitas kompetisi. Jadi akan semakin ramai. Seperti banyak nanti menjamur para wirausahawan seperti itu. Dan kemudian mengurangi ketidakpastian. Dan antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari tumbuhnya ekonomi dan juga terbukanya lapangan kerja yang luas. Sehingga muncullah kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari kesemuanya itu, maka dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mulailah berubah dalam cara berpikir dan juga bertindak. Jadi mindset kita itu harus dirubah. Dan juga tindakan kita itu juga harus terarah, terstruktur, dan juga harus berorientasi kepada tujuan ataupun target yang telah kita tetapkan. Samping itu juga kita harus senantiasa mengembangkan diri dan menghindari segala hal-hal yang dapat menggoyahkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita saat kita terjun ke dalam dunia wirausaha. Baik, cukup sekian daripada video kita pada kali ini. Semoga kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan suatu inspirasi yang baru serta pengetahuan yang baru kepada kita. Bila ada kesalahan dalam proses pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.